Gini Bang, dari dua kalimat ini, yang manakah kalimat yang masuk akal? Perhatikan. A, tutuplah wajahmu supaya kamu mudah dikenali. Ya. Yang kedua, tutuplah wajahmu supaya kamu tidak mudah dikenali. Yang B. Yang B. Nah, di dalam ayat Al-Quran tadi dikatakan, ulurkanlah jilbabmu ke seluruh tubuh supaya mudah dikenali. Dan supaya tidak diganggu, Bang. Oke. Kenapa bunyinya supaya diulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya mudah dikenali? Enggak tahu, Bang. Nah, ini makanya kamu harus belajar sama saya. Jadi gini, saya kasih tahu. Dulu perempuan-perempuan di Arab Saudi ketika mereka mau buang air besar, perempuan-perempuan yang bukan merdeka atau budak-budak, mereka tidak pakai penutup. Ya. Mereka tidak pakai hijab. Terus? Sehingga antara yang muslimah, perempuan muslimah dengan perempuan yang budak-budak, itu tidak bisa dibedakan. Semua sama, semua nggak pakai penutup. Makanya Umar Ibnu Khattab memberikan Umar bin kepada Khattab, Bang. Apa? Umar bin Khattab. Iya, Umar Ibnu itu anak, bin sama Ibnu itu sama. Bin itu bapaknya, Bang. Oke. Umar bin Khattab berkata kepada Muhammad, wahai Rasulullah, bagaimana kalau istri-istrimu itu dipakaikan hijab? Supaya mereka lebih mudah dikenali dari perempuan-perempuan yang lain. Jadi hijab itu adalah pada muasalnya itu seragam untuk buang air besar dan mudah dikenali. Ada dalilnya nggak, Bang? Baik, kalau gini kan enak kita. Saya tunjukkan dalilnya. Perhatikan ya. Saya tunjukkan dalilnya itu ada di dalam. Sabar ya. Sabar ya Bang ya. Saya tunjukkan. Saya balikan kamera saya ya. Bagaimana pendapat Umar itu menjadi ayat Al-Quran. Nih. Aduh, sorry. Lihat ya. Nih. Ijtihad Umar bin Khattab dari soal kamar sampai urusan jilbab. Perhatikan. Kita bahas yang urusan jilbab ya. Oke. Perhatikan nih. Saya tunjukkan dalil-dalilnya supaya Anda paham. Perhatikan ya. Kita masuk masalah jilbab. Bentar, sabar ya. Ini ada banyak poinnya. Saya tunjukkan satu ya. Mengenai jilbab. Ya, asal usul jilbab itu dari mana? Perhatikan. Sabar teman-teman. Karena masih banyak muslim-muslim yang perhatikan. Dari mana asal usul ayat ini? Ini ayat yang Anda baca tadi ya. Nih. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Hal itu agar mereka lebih mudah dikenal dan karena itu mereka tidak diganggu. Perhatikan. Penelusuran asal teks Al-Quran ayat jilbab ini, menurut para ahli tafsir menggambarkan pakaian jilbab dan seterusnya nih. Saya bacakan mengenai riwayatnya. Perhatikan. Dalam keterangan lain disebutkan dari Qatadah dan Ibnu Abbas dalam pendapatnya yang lain mengatakan bahwa makna mengulurkan jilbab adalah menutupkan kain dahinya dan sebagiannya dan seterusnya
Kita bacakan di sini mengenai bahwa ayat ini berasal dari Umar ibnu Khattab. Perhatikan. Dikatakan begini. Ada sejumlah riwayat yang diriwayatkan oleh para ahli tafsir mengenai latar belakangnya turun ayat ini. Salah satunya disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dalam bukunya Al-Tabaqat dari Ibnu Malik. Katanya, para istri Nabi pada suatu malam keluar rumah untuk memenuhi keperluannya. Boker, Bang. Ya. Maksudnya buang air besar. Oke? Ya kah, Bang? Buang air besar. Para istri Nabi suatu malam keluar rumah memenuhi keperluannya. Memenuhi keperluan ini maksudnya itu buang air besar. Pada saat itu kaum munafik menggoda dan mengganggu mereka. Mereka kemudian mengadukan peristiwa itu kepada Nabi. Sesudah Nabi menegur mereka, kaum munafik itu mengatakan, kami kira mereka perempuan-perempuan budak. Karena budak itu tidak pakai kayak gitu. Dia nggak pakai tutupan. Nah, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, guru para ahli tafsir, menyimpulkan ayat ini sebagai larangan terhadap perempuan-perempuan merdeka untuk menyerupai cara berpakaian perempuan-perempuan budak. Nah, Umar pernah memukul seorang perempuan budak yang memakai jilbab. Justru Ya, kalau budak dipukul sama Umar. Ya. Sambil menghardik, apakah kamu mau menyerupai perempuan-perempuan merdeka? Jadi sebenarnya Bang, jilbab itu pakaian untuk perempuan merdeka. Merdeka itu contohnya orang yang bebas kan, Bang? Ya, orang yang bebas. Sedangkan perempuan-perempuan kalau pakai jilbab, perempuan-perempuan budak kalau pakai jilbab malah dipukul sama Umar. Nih, saya katakan lagi nih. Dari Anas, Umar bin Khattab melihat perempuan hamba sahaya berkerudung. Lalu dia memukulnya. Dia mengatakan, lepaskan kerudungmu. Kamu jangan meniru perempuan-perempuan merdeka. Jadi sebenarnya pakaian jilbab itu dulu asal muasalnya dipakai untuk membedakan mana perempuan merdeka, hamba sahaya, mana perempuan-perempuan muslim. Nah, ini kalau Anda baca terus ya, nanti Anda akan menemukan bagaimana Umar bin Khattab memberikan saran. Gini, saya balikan dulu kamera saya. Jadi suatu saat istri-istri Muhammad itu BAB, buang air besar. Tapi nggak bilang buang air besar di sana, Bang. Baik, saya tampilkan ayatnya. Ini saya teman-teman baru ganti HP. Jadi HP-nya bukan di ayat-ayat kemarin ya. Sabar ya teman-teman ya. Sabar. Habis ini saya beri pertanyaan ya, Bang. Boleh. Ini ya saya balikin. Ini udah ketemu nih Bang. Nih. Ini dalam Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari dalam buku yang keempat nomornya 148. Dikisahkan oleh Aisyah. Istri-istri Nabi biasa pergi ke Al-Manasi, sebuah lapangan terbuka dekat Bakia di Madinah untuk buang hajat. Buang hajat itu apa Bang? Buang air besar ya. Buang air besar. Di malam hari, Umar meminta Nabi, suruh istri-istrimu mengenakan kerudung. Biar ngapa maksudnya? Biar perempuan istri-istri Muhammad itu bisa dibedain dari budak-budak. Kalau budak-budak itu suka digoda-godain sama para lelaki. Ini nyambung nggak ini dia dengan sini? Lagi baca Bang. Anda nyambung nggak yang saya maksudkan? Saya teruskan ya, saya teruskan. Ya, terus. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Suatu malam saat Isya, Sauda binti Zama, istri Nabi, keluar untuk buang hajat. Dia adalah wanita yang tinggi. Umar melihatnya dan berkata, aku tahu kamu wahai Sauda.
Dia Umar berkata begitu karena dia ingin ada perintah ilahi tentang pemakaian hijab bagi wanita. Maka Allah menurunkan ayat pengerudungan atau hijab ke seluruh tubuh. Nih, hal itu ada di dalam Sahih Bukhari nih, banyak nih, nomor 257. Banyak ini kisah-kisah seperti itu. Dikisahkan dari Aisyah, Umar bin Khattab sering berkata kepada Rasulullah, suruhlah istri-istrimu mengenakan kerudung. Tetapi sang Rasul tidak melakukan hal itu. Istri-istri biasa buang hajat hanya untuk walam saja di Al-Manasi dan seterusnya. Ini banyak nih Bang riwayat-riwayatnya. Saya balikan dulu kamera saya sebentar, biar Anda paham yang saya bahasakan tadi. Anda paham nggak dengan yang saya utarakan? Paham. Nah, jadi ayat jilbab itu idenya Umar bin Khattab, disetujui oleh Muhammad, baru jadilah ayat hijab. Makanya seorang pemikir Islam namanya Sumanto Al-Qurtubi, dia menulis buku Lubang Hitam Agama Islam. Di situ dia mengatakan bahwa Muhammad dan Umar bin Khattab bersekongkol mengarang ayat Quran. Ada dalilnya itu nggak, Bang? Kok ada dalil? Coba ide supaya pakai jilbab datang dari siapa? Betul, dari Umar. Dari Umar. Jadi ayat Quran nggak idenya Umar itu? Ya. Berarti siapa yang bikin ayat Quran? Itu kan ide Nabi Umar satu aja kan, Bang? Tentang jilbab aja kan? Pelan, tenang. Oke. Umar mempunyai ide supaya istri-istrinya pakai hijab. Iya, betul. Lalu ide itu disetujui oleh Muhammad. Iya, betul. Lalu jadilah ayat Quran. Ya. Maka betul nggak bahwa Umar bin Khattab dan Muhammad bersekongkol membuat ayat Quran? Betul. Iya. Berarti Quran adalah persekongkolan Muhammad dan Umar bin Khattab, betul? Tapi nggak semua, Bang. Ya ayat itu. Ya, ayat itu betul. Oke, berarti Anda mengakui bahwa sebagian ayat Quran adalah persekongkolan Umar dan Muhammad. Sebagian enggak sih, Bang? Cuma itu aja, Bang. Cuma itu saja. Yang lain ada nggak? Ada. Menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Suatu ketika Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, ketika aku melakukan ritual haji, kan? Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan makam Ibrahim ini sebagai tempat sholat?" Lalu Muhammad menyetujui idenya Umar bin Khattab. Lalu jadilah ayat Quran, dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Bukan tempat sholat sih, tapi kiblat. Ya Tuhan. Baik, saya tunjukkan. Perhatikan ya. Pelan, sabar teman-teman. Apakah ide untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat itu adalah idenya Umar? Perhatikan. Saya balikkan lagi kamera saya. Makanya saya bilang teman-teman, Al-Quran itu berisi ide-ide dari Umar bin Khattab dan Muhammad. Perhatikan. Nih, pendapat Sayyidina Umar yang diabadikan dalam Quran. Ini Muslim website punya ini, NU online. Ini bukan karangan saya. Perhatikan. Berbicara terkait kepemimpinan Muslim berabad-abad dan seterusnya. Umar bin Khattab salah satunya, ia merupakan kafilah kedua pengganti Abu Bakar dan seterusnya, karakter tegas dan lain sebagainya. Beberapa pendapat Umar bahkan dipercaya sebagai faktor kronologi turunnya beberapa ayat dalam Al-Quran. Pendapat-pendapat tersebut akhirnya disebut sebagai ini mafaqatu Umar. Yakni pendapat-pendapat Umar yang disepakati atau dikonfirmasi oleh Al-Quran. Jadi kalau ada orang Muslim tanya,
Masa surat-surat Paulus jadi kitab suci? Itu kan surat Paulus, kenapa jadi kitab suci? Ini pendapat Umar jadi kitab suci nih. Biar Anda tahu. Nah, beberapa pendapat Umar bahkan dipercaya dan seterusnya nih. As-Suyuti deh nih. Apa salah pertama? Menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Saat itu Umar berkata kepada Nabi untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian turunlah ayat. Watakhizu min maqami Ibrahim. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Kemudian jilbab. Ketika para istri Nabi berkata, wahai Nabi, ada hal bagus dan jelek menimpa istrimu. Dan seterusnya. Nih, mungkin lebih baik engkau perintahkan mereka untuk berhijab. Turunlah ayat jilbab. Makanya saya bilang, isi Quran di dalamnya diantaranya merupakan persekongkolan antara Umar dan Muhammad. Jadi jangan kau bilang Quran itu wahyu dari Allah. Wahyu dari Umar bin Khattab. Nekat yang nyata. Oke, boleh nanya nggak Bang? Sebentar. Anda sudah mengakui itu bahwa Al-Quran berisi ide-ide manusia. Salah satunya Umar bin Khattab dan Muhammad. Iya, sebagian. Iya. Berarti Anda setuju bahwa itu bukan datang dari Allah? Kalau sepenuhnya bukan dari Umar, sebagian dari Umar ya percaya saya Bang. Berarti Al-Quran bukan wahyu Allah? Ada wahyu Allah, ada enggak gitu. Bang, kalau sudah ada 3 begitu, maka menjadi terbukalah pintu untuk menyimpulkan bahwa semuanya memang adalah akal-akalan Umar bin Khattab dan Muhammad. Kan sudah ada 3, betul nggak? Iya betul. Berarti tidak menutup kemungkinan yang lain juga begitu, betul? Yang lain ada dalilnya Bang. Selain Umar. Bang, saya sudah baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Kesimpulan saya apa? Al-Quran itu perkataan anonimus. Seseorang yang tidak dikenal. Oke, tapi Al-Quran nggak pernah dirubah Bang. Percaya nggak? Gini, bagaimana kita menyimpulkan sesuatu berubah atau tidak berubah? Ya baca aja datanya Bang. Sesuatu kita ketahui berubah atau tidak berubah kalau kita punya pembandingnya bentuk yang lama dan bentuk yang baru. Setuju? Betul. Oke. Anda punya manuskrip Al-Quran dari yang lama sampai yang terbaru? Enggak. Seorang cendekiawan Islam namanya Mun'im Siri. Dia pernah berkata dalam satu pengajian, ya, kajian akademis di tengah-tengah para mahasiswa-mahasiswi Islam, dia katakan begini, Al-Quran baru seragam itu tahun 1924. Sebelum tahun 1924 tidak ada satupun Quran yang seragam. Ini info ini sangat mengejutkan, tapi itu benar. Sekali lagi saya katakan, tunjuk Al-Quran yang berasal dari sebelum 1924. Tidak ada satupun Quran yang seragam bunyinya. Beda-beda semuanya. Bahkan sampai detik ini. Seorang apologet Kristen yang bernama Hatun Tas. Dia seorang Turki, mantan muslimah. Dia mengumpulkan Al-Quran dari seluruh penjuru muka bumi. Setidak-tidaknya didapati 40 bacaan Al-Quran yang bermacam-macam. Bahkan itu diakui oleh ulama-ulama Islam detik ini. Terus? Ada salah satu channel YouTube namanya itu Lajnah Kemenak. Nih, saya tunjuk kepada Anda. Aduh, ini banyak sekali informasi yang Anda tidak tahu. Nih.
Namanya itu Lajnah Kemenak. Ini nama channelnya ya. Sebentar ya. Saya tunjuk nama channel-channelnya. Apakah Quran itu bacaannya beda-beda? Beda. Perhatikan. Perhatikan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang Oh, saya tunjuk dulu nama channelnya. Nih, saya balikin kamera saya. Ini channel Muslim, Bang. Nih. Ini nama channelnya ya. Lajnah Kemenak. Ini seorang ustadz yang ngomong. Ini diakui bahwa Quran itu memang gak sama bacaannya. Ngipi orang Islam kalau bilang Quran bacaannya sama. Perhatikan. Dengerin omongannya. Ini video tidak lama. Kalau mau belajar, bagus. Saya senang kalau ada orang mau belajar. Perhatikan omongan dia. video yang beredar beberapa waktu yang lalu yang menarasikan tentang ternyata Al-Quranul Karim juga memiliki perbedaan dan pertentangan. Video ini diunggah oleh seseorang yang bernama Gracia Pelo. Ya, di situ dia jelaskan dengan membawa mushaf-mushaf selain riwayat Hafiz. Yang itu kemudian dia jelaskan, dia jadikan argumentasi bahwa Al-Quran juga mengalami pertentangan satu dengan yang lain. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam perbedaan. Perhatikan, ini statementnya dia. Perhatikan, jawabannya. Terkait dengan bacaan Al-Quran. Bahwa terkait dengan Al-Quran, ini memiliki namanya qiraat. Ya. Jadi ini kita bawa mushaf Al-Quran yang dicontohkan. Ini adalah mushaf riwayat Warsh. Ya, riwayat Warsh. Ini dipakai di... Saya balikin dulu aja kamera saya, biar teman-teman bisa lihat. Nih ya. Sebentar. Saya kasih dulu mikrofonnya biar teman-teman bisa lihat. Bacaan Quran itu nggak sama, Bang. Beda-beda. Ya. Riwayatnya beda-beda. Bacaannya beda-beda. Harokatnya beda-beda. Nih. Perhatikan. Menjadi mushaf resmi di Maroko. Kemudian yang ini adalah mushaf dengan riwayat Ad-Duri dari Abu Amr. Kemudian ini adalah mushaf dengan riwayat Qalun dari Imam Nafi'. Ya. Dari mushaf-mushaf ini, kemudian Gracia Velo kemarin, dia menjelaskan tentang perbedaan, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, surah kedua, ayat 85. Amallahu bighafilin amma ta'malun, dalam riwayat Hafiz. Sementara dalam riwayat Warsh, itu dibacanya, wamallahu bighafilin amma ya'malun. Ta'malun, Hafiz, dan ya'malun, riwayat Warsh. Itu dia katakan sebagai bentuk perbedaan. Nah, satu hal yang dilupakan oleh Gracia Velo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya. Yakni keseluruhan Al-Quran, baik itu riwayat Hafiz, riwayat Warsh, riwayat Ad-Duri tadi, itu semua isinya adalah tersusun dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Semua sama. Baik itu mushaf yang ada di Indonesia maupun mushaf yang ada di dunia Islam yang lain, termasuk dicontohkan dari Maroko. Nah, adapun yang menjadi kritiknya itu sebenarnya dia juga didasari dengan ketidaktahuan ya. Pertama, yang kedua dia juga tidak memiliki kemampuan untuk merunut. Mulai akrobat dia di situ. Padahal yang dibawakan itu adalah mengenai perbedaan bacaan. Ada yang bacaannya ya'malun, kemudian bacaan yang riwayat lain ta'malun. Kita tahu bahwa huruf ya dengan huruf ta itu cuma beda harokat. Kalau ya itu titiknya di bawah 2. Betul? Ya, betul. Kalau ta Titiknya hurufnya sama tapi titiknya di atas. Iya, betul. Iya. Jadi ada riwayat lain yang mengatakan itu bacaannya ya malun. Tapi bacaan yang lain mengatakan tak malun. Yang mana yang benar? Nah, memang itu diakui oleh para cendekiawan Islam. Bacaannya memang beda. Satu ya malun, satu tak malun. Itu hanya satu contoh. Ada ribuan perbedaan bacaannya. Nah, kemudian tadi Ustadz yang di video tadi mengatakan, Anda salah paham. Yang dimaksud seragam itu maksudnya susunan suratnya. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Ngapain kita bahas susunan surat? Yang kita bahas isi dari Al-Quran itu. Karena penamaan surat itu pun juga masih debatable. Kenapa kok dikasih nama itu? Yang ngasih nama itu siapa? Itu juga masih pertanyaan.
Jadi jangan Anda bilang Quran sama. Nggak sama, Bang. Beda-beda. Makanya muncullah gini, untuk mengatasi masalah ini. Jadi Islam itu selalu mengatasi masalah dengan riwayat. Gini. Umat Islam menyadari problem ini. Ini problem serius. Ya. Karena umat Islam selama ini didoktrin Quran sama, bacaannya di seluruh dunia sama. Ternyata didapati bacaannya berbeda. Maka muncullah solusi. Bagaimana solusinya? Oh, Quran diturunkan dalam 7 bacaan. Satu lagi mengatakan qiraatul sab'ah, 7 bacaan. Satu lagi mengatakan, oh enggak, 10 bacaan. Itu salah satu bentuk ngelesnya orang Islam, Bang. Karena memang Al-Quran itu tidak terjaga. Omong kosong, Bang. Kalau Anda makan bangku-bangku maksudnya makan bangku. Kalau Anda mengenyam pendidikan sekolah-sekolah Islam, nanti Anda akan tahu bagaimana ini memang sebuah problem dalam agama Islam. Oke, boleh nanya nggak, Bang? Silakan. Kalau misalkan ya Bang Edis dikasih kesempatan untuk ngelihat Yesus disalib, Bang Edis lakuin apa? Bantuin dia supaya disalib, bantuin nggak disalib, atau lari seperti muridnya? Ya tidak tahu, Bang, karena saya kan tidak hidup pada zaman itu. Kalau seandainya dikasih kesempatan, seumpama ya, saya bersama atau menonton begitu, ya kami tentu tidak bisa berbuat apa-apa karena yang kami lawan ini adalah pemerintah. Berarti nggak sayang Tuhannya? Ya sayang, tapi kan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan kenapa nggak dibantu, Bang? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memiliki kekuatan. Gimana sih, Bang? Kok gimana? Gini. Seandainya Bang Edis ada di sana nih. Pas Yesus disalib, Bang Edis bantu salib, atau lari seperti murid, atau bantu nggak disalib? Ya diam saja. Supaya disalib? Ya enggak lah, diam saja kok supaya disalib. Diam saja itu dalam pengertian karena kami tidak bisa melakukan apa-apa. Karena yang kami hadapi itu pemerintah Romawi dan prajurit Romawi. Oke. Yang bisikin dan orang-orang Yahudi. Tentara Romawi yang salib Yesus ya? Iya, dan orang-orang Yahudi yang mendukungnya, yang menginginkan penyaliban itu. Yang bisikin orang itu kan setan, iblis. Yang dia apa? Yang bisikin orang itu supaya Yesus disalib. Betul. Yang membisiki Yudas. Iblis ya, membisiki iblis Yudas. Kan? Ya. Jadi iblis ini berjasa nggak? Berjasa. Kan disalibkan jadi penebusan dosa ya, kalau nggak salah. Baik, ini isu-isu yang diangkat oleh mereka. Baik, bagus. Ini Anda angkat isu bagus. Saya senang kalau kita mau diskusi baik soal ini. Ini sering diangkat sama Juma dan sama Uncup. Terus. Baik, apakah iblis di sini sebagai pahlawan? Sejak kapan iblis tidak pernah jadi pahlawan? Padahal iblis nebusin dosa lu, Bang. Bagaimana? Padahal iblis bantu nebusin dosa Bang Edis. Nggak ada iblis bantu nebus dosa kami. Supaya disalib Yesus. Nggak ada. Iblis bantu nebus dosa kami, nggak ada. Terus yang bisikin mereka kan iblis. Yang membisikkan kepada Yudas iblis. Ya, terus. Berarti mereka berjasa nggak? Baik. Saya akan buatkan satu pertanyaan yang sama kepada Anda ya. Baik. Kalau ada seseorang yang disuruh berperang. Oke. Namun dia gugur di medan perang itu. Terus. Dan karena gugurnya dia di medan perang, maka dia digelari sebagai pahlawan. Pertanyaan saya,
kepada Oke. Anda. Ini kepada Muhammad ya, kepada Muhammad. Oke, oke. Anda percaya Muhammad mati sebagai syahid? Ya betul. Oke, Muhammad mati sebagai syahid. Dalam riwayat dia diracun oleh seorang wanita. Ketika Muhammad meninggal, maka orang-orang Islam percaya bahwa tugasnya sudah selesai dan dia meninggal dalam keadaan syahid. Pertanyaan saya, yang meracun Muhammad itu, wanita yang meracun dia, apakah dia seorang pahlawan sehingga membuat Muhammad mati syahid? Walaupun Muhammad nggak mati syahid nih bang. Tenang, dia Bang, pasti tenang, masuk tenang, surga. tenang, tenang, Ya tenang. betul. Anda Kan- mengajukan kan pertanyaan yang nanya sama tadi, dengan Bang. saya. Ya terus. Ketika Yudas dibisiki oleh setan supaya Yudas menjual Yesus, Ya, betul. Tuhannya, dan Terus. kemudian akibat itu terjadi penyaliban, apakah Yudas atau iblis adalah pahlawan? Saya bilang tidak. Nah, Kenapa saya akan tidak, Bang? membuat pertanyaan yang sama dengan Anda. Ya, Perhatikan pertanyaan saya. terus. Ya. Ketika Muhammad mati syahid, sudah? Ya. Ya. Apakah orang yang membuat Muhammad mati syahid itu adalah pahlawan? Enggak. Ah, sama jawaban saya begitu, Bang. Ketika iblis merasuki Yudas untuk menjual Yesus, apakah Yudas di situ pahlawan? Apakah iblis itu pahlawan? Tidak. Kan dia ngebantu supaya dosa Bang Edis ya, seluruh orang Kristen Tidak, dia tidak ditebus membantu. dosanya. Dia tidak membantu. Nah terus? Oke, sekarang saya tanya. Muhammad mati syahid kan? Iya betul. Siapa yang meracun Muhammad? Siapa namanya? Lupa. Iya, seorang wanita Yahudi. Iya, iya betul. Dia kan membantu Muhammad supaya Muhammad mati syahid. Kalaupun nggak dibantu Muhammad mati syahid nih Bang, Muhammad itu Sebentar. rasul. Siapa yang membuat Muhammad mati syahid? Iya, perempuan Yahudi. Oke, berarti dia membantu nggak Muhammad supaya Muhammad mati syahid? Enggak. Ya logika Anda juga begitu. Kenapa Anda paksa saya supaya saya mengakui bahwa iblis membantu saya? Kan dia bantu supaya dosa Bang Edis ditebus. Ya Oke, nggak? berarti Muhammad membantu, berarti perempuan Yahudi yang meracun Muhammad membantu Muhammad biar syahid. Walaupun nggak syahid dia Bang, dia tetap masuk surga. Kalau Enggak, kita Islam nggak ya. bicara itu. Jangan yang lain dulu kita bicara. Iya, itu Ini nggak kita yang lain, bicara Bang. gini. Saya ingin supaya pikiran Anda itu yang Anda kenakan kepada saya itu saya balikkan kepada Anda. Anda kan mengatakan memaksa saya untuk mengatakan bahwa iblis berjasa, betul? Iblis berjasa dalam penyaliban Yesus, begitu? Iya betul. Oke, berarti menurut saya pikiran Anda itu harus Iya. dibalikkan kepada Anda. Berarti perempuan Yahudi yang meracun Muhammad berjasa membuat Muhammad mati syahid. Kenapa berjasa dia Bang? Ah, itulah kenapa Anda paksa saya. Gini. Ini bagaimana nih orang ini? Sulit. Pelan-pelan ya Bang. Kan iblis bisikin Yudas ya. Betul. Yudas untuk penebusan dosa manusia. Bukan untuk penebusan dosa. Terus? Untuk supaya orang-orang menemukan di mana Yesus berada. Pas disalib, salib itu gunanya apa Bang? Begini, nah ini supaya Anda paham. Dengarkan. Oke. Begini. Oke. Ini juga banyak orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip ya, pemahamannya itu salah. Jadi membuat orang Islam berpikir bahwa itu adalah pandangan orang-orang Kristen. Begini, penyaliban itu bukan kehendak Bapa di sorga. Penyaliban itu kehendak daripada iblis. Bentar. Tapi ada yang komen tadi Bang. Ya, makanya kamu kalau belajar Kristen terhadap sama Bible. Dengarkan ini, biar Anda paham. Oke. Iblis ingin membinasakan Yesus. Ada ayatnya, saya tunjukkan ayatnya. Kalau kita ngomong pakai dalil, saya tunjukkan. Jadi penyaliban itu bukan kehendak Bapa di sorga. Penyaliban itu kehendak daripada iblis. Nih, saya kasih tunjuk ayatnya ya.
Saya tunjukkan di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-8 ya Bang ya. Nih, saya balikkan kamera saya sebentar. Perhatikan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Sabar, masih blur ya Bang ya, sabar Bang ya. Ini. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Kalau dalam terjemahan-terjemahan yang lain kita lihat ya, contoh misalnya terjemahan sederhana Indonesia nih. Nih. Sebelumnya para penguasa dan raja-raja dunia ini tidak pernah mengerti ilmu tersebut. Andai mereka mengerti, tentu mereka tidak akan menyalibkan Yesus Tuhan kita yang mulia. Jadi penyaliban itu adalah kehendak daripada iblis. Lalu kenapa sekarang penyaliban itu justru sebaliknya malah mendatangkan keselamatan? Jadi begini Bang, kehendak Bapa di surga itu supaya Yesus menghadapi penyaliban itu. Oke. Jadi kehendak Bapa di surga supaya Yesus tidak lari dari penyaliban itu. Tetapi dihadapi penyaliban itu. Bapa di surga ingin supaya Yesus taat sampai mati. Apapun resikonya, sekalipun itu hukuman mati, sekalipun itu penyaliban, Bapa di surga ingin Yesus hadapi itu. Minum cawan itu. Nah, ketika Yesus taat sampai mati, ketika Yesus disalibkan dan taat, tidak lari dari penyaliban seperti pengecut, seperti Isa di dalam Al-Quran, maka salib yang tadinya merupakan sebuah lambang penghukuman hati itu dibalik menjadi sebaliknya, menjadi berkat. Jadi justru ketaatan Yesus itu mendatangkan keselamatan. Contohnya begini, saya kasih contoh. Ketika Anda seorang prajurit yang sejati, Anda disuruh perang ke medan perang. Pasti jenderal Anda, pemimpin Anda mau berperang itu sampai titik darah penghabisan. Anda tidak lari dari medan perang itu. Tetapi apakah jenderal Anda ingin supaya Anda mati? Tentu tidak. Tetapi kalaupun Anda mati, jenderal Anda itu tidak ingin Anda lari dari situ. Paham nggak maksud saya? Oke, paham. Nah, ketika misalnya Anda gugur di medan perang, pastilah jenderal Anda itu akan menganugerahkan kepada Anda sebuah reward, sebuah hadiah. Yaitu apa? Ya, kemenangan bahwa Anda itu dianggap sebagai pahlawan. Nah, seperti itu. Ini bahasa-bahasa yang supaya Anda mengerti ya. Jadi keinginan Bapa di surga adalah supaya Yesus menghadapi itu, menghadapi salib itu. Berarti keinginan ketika Bapak Yesus di taat surga sampai mati menghadapi salib itu, Bapa di surga memberikan kepadanya segala yang di langit dan yang di bumi. Makanya ketika Yesus bangkit dikatakan segala kuasa dan di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena apa? Karena dia taat sampai mati. Gini bang. Silakan. Tadi kan memberikan bumi dan langit ya sama Bapak Enggak, di jangan surga. ke situ dulu. Fokus kita adalah apakah iblis itu pahlawan dalam penyaliban. Jangan lari kemana-mana. Ini kan mau tanya yang baru ini bang. Jangan kita lompat ke tema yang lain. Bahasan kita dari tadi adalah apakah ketika iblis merasuki Yudas supaya Yesus disalib, mereka adalah pahlawan? Nah, betul. Saya sudah jawab tadi, tidak. Yang pahlawan itu adalah Yesus yang taat berani menghadapi penyaliban itu. Makanya keinginan Bapa di surga supaya Yesus minum konsekuensi itu, cawan itu. Sekalipun disalibkan, hadapi
itu keinginan Bapa di sorga. Sedangkan penyaliban itu keinginan daripada setan. Keinginan daripada setan itu untuk membinasakan Yesus. Keinginan Bapa adalah supaya Yesus menghadapi setan itu. Walaupun mati. Di mata orang yang menyalibkannya, memang Yesus kalah. Ketika mereka menertawakan Yesus, lihat orang lain dia selamatkan, dirinya tidak diselamatkan. Memang di mata orang lain nampaknya Yesus kalah. Di mata orang lain. Tetapi tidak di mata Bapa di sorga. Karena apa yang dilihat Bapa di sorga bukan sama dengan yang dilihat manusia. Karena Yesus taat sampai dia mati, maka Bapa di sorga menganugerahkan kepadanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Begitu. Oke. Jadi karena Yesus sudah melakukan untuk kami, jadi sebenarnya apa sih keinginan Bapa di sorga kepada umat manusia? Supaya manusia itu taat sampai mati kepada dia. Sempurna, hidup kudus, tidak bercacat celah. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Yang melakukan itu Yesus. Maka Yesus sudah melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu. Jadi kami ini dikasih gratis. Udah ada satu orang yang lakuin, yaitu Yesus. Maka kami Penebusan dosa. ya melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu. Oke. Gini Bang. Jadi kami orang-orang Kristen, itu maksudnya penebusan itu seperti itu. Oke. Penebusan dosa ya. Berarti sekarang lu nggak ada dosa, Bang? Susah ini ngomong sama men. Ini dengerin. Pelan-pelan, Oh, ulangin. ya, Bang. Ulangin. Kan- Pelan-pelan ya, Oke. saya coba menjelaskan kepada Anda. Perhatikan. Ketika kita baca Bible, syarat untuk masuk kepada hidup yang kekal adalah Ya. hidup kudus dan tidak bercacat celah. Dan tidak ada seorang pun yang mampu melakukan itu. Semuanya gagal. Saya, Anda, semua manusia berdosa. Jatuh ke dalam Oke. dosa. Penebusan dosa intinya apa, Bang? Penyaliban itu. Makanya saya lagi jelaskan. Anda dengarkan dulu biar Anda Oke. paham. Saya ulangi Terus. lagi. Saya Oke, ulangi terus. lagi. Tuntutan daripada hukum Taurat adalah supaya setiap orang itu melakukan setiap detail dari hukum Taurat itu. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya. Nggak ada satupun yang lolos dari segala tuntutan hukum Taurat itu. Ya, betul. Satu-satunya yang lolos, satu-satunya yang mampu melakukan hukum Taurat itu hanyalah Yesus. Sehingga kami orang Kristen ini, kami itu sudah tuntutan melakukan hukum Taurat itu sudah dilakukan oleh Yesus. Terus. Itulah yang dimaksud penebusan. Jadi kami itu sudah dibayar. Berarti Bahwa sekarang nggak Yesus ada yang dosa. melakukannya untuk kami. Yang melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu adalah Yesus untuk kami. Berarti nggak ada dosa. Sehingga kami bukan dibenarkan karena kami melakukan, enggak, karena kami enggak lolos. Yang melakukan adalah Yesus, untuk kami dia lakukan itu. Makanya di dalam Bible itu, karena perbuatan satu orang, yaitu Adam yang pertama, maka semua manusia mendapatkan penghukuman. Karena kesalahan satu orang, yaitu Adam. Adam berbuat dosa. Maka semua orang mendapatkan penghukuman. Dan karena kebenaran oleh satu orang juga, yaitu Adam yang kedua, maka kami mendapatkan pembenaran. Jadi salib itu, Bang, salib itu menggambarkan kepatuhan dan ketaatan Yesus sampai mati. Inti penyaliban itu apa, Bang? Inti penyaliban itu adalah ketaatan Yesus sampai mati. Dan penebusan dosa. Penebusan dosa itu adalah perbuatan Yesus yang taat sampai mati untuk kami. Oke. Jadi sekarang lu ada dosa nggak, Bang? Kalau ada dosa ada, tetapi dosa saya itu tidak diperhitungkan karena Yesus sudah melakukan untuk saya. Ini maaf ya. Kalau seandainya lu bunuh orang, dosa nggak tuh, Bang? Dosa. Masuk surga nggak? Kalau saya tidak menerima Yesus dan saya tidak melakukan apa yang diperintahkan dia, maka tetap saja saya di neraka.
contoh perintah dia apa, Bang? Barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Bagaimana saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Tuhan saya, tetapi saya tidak melakukan perintah dia? Berarti Yesus bukan Tuhan atau Tuhan saya. Kalau Berarti seandainya Tuhan atau Tuhan saya itu setan. kalau seandainya gini, Bang. Lu bunuh orang. Terus lu yakin nih sama Yesus. Lu Kristen kan? Besoknya mati. Masuk surga enggak itu, Bang? Begini, makanya ya. Oke, Ini oke. begini ya. Apa maksudnya mengikut Yesus? Maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, mengikut dia itu maksudnya apa? Nggak tahu gue, Bang. Ya, makanya sebenarnya begini, ketika Anda tanya, berarti kalau percaya kepada Yesus membunuh orang gimana? Itu pertanyaannya udah salah. Bagaimana percaya kepada Yesus tapi membunuh orang? Kan banyak yang gitu, Bang. Gini, kalau di Islam gini, Bang. Kalau misalkan Gini, pelan-pelan kalau ya. Abe Oke. Roy, dengarkan saya Oke. pelan-pelan. Gini ya, Oke. begini. Bisa nggak pertanyaannya begini? Ketika kamu mau patuh kepada hukum, lalu kamu melanggar hukum, bisa nggak? Nggak bisa. Nah iya, bagaimana kamu bertanya kepada saya, bagaimana kalau orang percaya kepada Yesus tapi membunuh? Berarti dia nggak percaya kepada Yesus. Tapi kebanyakan gitu, Bang. Kebanyakan begitu. Anda jangan contoh orang. Anda bahas pengertian percaya kepada Yesus. Jangan membahas orang yang mengaku percaya Yesus, tapi korupsi. Tetapi membunuh. Sekarang gini, Bang. Kalau misalkan ya, sekarang saya ke rumah Bang Edis, misalkan. Ini sudah lari kemana-mana dari tema kita. Tema kita tadi adalah apakah setan adalah pahlawan dalam penyaliban? Itu kan sudah dijawab tadi kan. Oke, sudah paham sekarang? Oke, sudah paham. Oke, apa jawaban saya tadi? Kan kalau itu malah dibalikin nih. Nabi Muhammad racun. Nah, ini gimana ini Anda ini? Bang, dengerin. Dengerin ya. Tadi kan Anda punya pertanyaan. Ini pertanyaan Anda itu sebenarnya bukan dari diri Anda, tapi dari Zuma, kemudian menular ke Uncup PI, kemudian menular kepada banyak orang Islam. Betul? Enggak Zuma aja enggak tahu saya, Bang. Ya sudah, dari mana Anda dapatkan pertanyaan itu? Mana? Dari mana Anda mendapatkan pertanyaan itu? Dari pikiran saya, Bang. Bohong. Anda punya Bible di rumah? Enggak ada, cuman ya, dari mana Anda bisa dapat itu kalau nggak punya Bible dari rumah? Enggak ada Bible saya, Bang. Saya Islam. Gini. Anda itu punya pertanyaan itu karena ada orang Islam sebelum Anda yang menanyakan itu. Pertanyaan itu sebenarnya asalnya dari Donditan dalam sebuah podcastnya. Jika dia punya podcast dengan seorang perempuan Kristen. Entah mereka janjian atau bagaimana, dalam podcast itu Donditan nanya, kalau seandainya kamu ada di peristiwa penyaliban itu, apakah kamu akan membantu Yesus untuk menyalibkan atau membantu orang-orang menyalibkan dia? Membantu Yesus menyalibkan atau melepaskan Yesus dari penyaliban? Nah, ada sebuah dilema yang diutarakan oleh Donditan itu. Kalau misalnya dia membantu Yesus menyalibkan, berarti nanti jadi tidak ada penebusan. Terus kalau misalnya dia bersama-sama dengan menyalibkan, berarti sama dengan Yudas. Kan kira-kira seperti itu. Betul? Ya, terus. Nah, pertanyaan itu bisa saya balik kepada kamu. Ketika Muhammad diracun, dan akibat Muhammad diracun itu dia mati syahid. Pertanyaan saya, kamu bantu Muhammad ngeracunin Muhammad atau mencegah
dia supaya Muhammad tidak diracun? Mencegah dia, Berarti kamu Racun menghalang-halangi Muhammad mati syahid kan? walaupun dia gini Bang. Ini Berarti kan kamu tadi udah menghalang-halangi Muhammad mati syahid. saya bilang, walaupun dia nggak mati Kamu syahid, mau Bang, melawan dia Muhammad masuk surga, Bang. menghalangi kehendak Allah ini kamu. Kehendak. Oh gini, saya tanya aja. Muhammad diracun itu oleh wanita Yahudi itu kehendak Allah bukan? Iblis. Tapi gara-gara kehendak iblis Muhammad mati syahid loh. Walaupun dia nggak mati syahid, Bang, dia tetap Enggak, masuk surga. jangan walaupun kita jangan bicara pengandaian lagi. Akibat Muhammad diracun, dia mati syahid masuk surga, betul? Betul. Berarti iblis berjasa membuat Muhammad masuk surga. Iblis. Walaupun dia nggak mati syahid, Bang. Ya, pertanyaan Anda itu sebenarnya gini, saya cuma mau balik pola pikir kamu gitu loh. Pola pikir Oke, kamu oke. yang kamu dapat dari Donditan itu saya balikin ke kamu. Oke, gini Bang. Ketika kamu mempertanyakan kekristenan, apakah iblis berjasa dalam hal penyaliban itu? Tidak berjasa. Kenapa tidak Sejak berjasa, kapan Bang? iblis berjasa? Seperti itu pula perempuan Yahudi yang menyalib, meracun Muhammad. Dia tidak berjasa untuk membuat Muhammad mati syahid. Yang membuat Muhammad mati syahid itu adalah karena dia berdakwah tentang agama Islam. Itu pandangan yang benar dalam agama Islam, betul? Iya, betul. Iya. Sedangkan Gini, yang Bang. menyalib, meracun Muhammad itu adalah kejahatan dia. Iya, betul, kejahatan dia. Walaupun orang berbuat jahat kepada Muhammad, tetap Muhammad mati syahid. Tetap dalam pandangan Allah, dia menang. Walaupun di dalam pikirannya orang yang meracunnya, dia kalah karena telah membunuh Muhammad. Nah, saya ingin supaya kita saling memahami, saling mengerti. Makanya saya bilang, kalau ada Muslim bahas Kristen, saya mau coba putar balik pikiran dia itu. Ngantam ke dia. Bisa nggak kira-kira dia? Gitu Oke, loh. gini Bang. Dalam kematian Nabi Muhammad, dia nggak nembus dosa kami, Bang. Sementara Yesus yang disalib itu Oke, untuk menebus ada nggak dosa istilah abang gitu, wasilah dalam agama kalian? Anda tahu wasilah nggak? Enggak. Ketika ada seorang Muslim di dalam pengadilan Allah, ditimbang dosanya, sama. Ya betul. Pahala dan dosanya sama. Ini saya masih SMP. Guru agama saya itu saya masih ingat namanya Pak Adnan. Ya, terus. Ya, saya SMP, saya duduk di situ. Saya Kristen sendirian. Teman-teman saya Muslim semua. Teman-teman saya itu nanya, "Pak, bagaimana kalau pahala dan amalnya sama? Pahala dan kejahatannya sama?" Itulah yang disebut dengan wasilah. Jadi Muhammad membenarkan orang tersebut atau syafaat dari Muhammad atau Allah memandang Muhammad. Karena Muhammad maka orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Paham nggak Anda? Itu yang disebut dengan wasilah. Oke. Jadi karena kebenaran Muhammad, karena kesolehan Muhammad, karena Muhammad dipandang oleh Allah, maka orang tersebut demi Muhammad dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Nah, kalau Anda paham dengan istilah-istilah seperti itu, sebenarnya di dalam kekristenan itu begini, karena ketaatan Yesus, karena kesolehan Yesus, karena kebenaran Yesus, maka kami yang percaya kepada Dia itu dibenarkan. Makanya ibarat kata, kalau kita masuk ke pengadilan, Yesus ada di depan, kami di belakangnya. Ya betul. Makanya penyaliban itu seperti itu, Bang. Segala tuntutan ketaatan, tuntutan kesolehan, kekudusan, hidup benar, tidak bercacat celah, itu hanya digapai oleh Yesus. Makanya oleh satu pelanggaran manusia, yaitu Adam yang pertama, maka semua manusia menjadi berbuat dosa. Semua manusia mendapat hukuman. Nah, keadilan Tuhan adalah karena kebenaran satu orang pula, yaitu Adam yang kedua. Yesus itu adalah Adam yang kedua. Maka
semua manusia mendapatkan penebusan. Itu penebusan itu begitu. Jadi kami ini dibayar bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dibayar dengan darah yang tertumpah di atas kayu salib. Makanya ketika kami memandang kepada Dia yang tertikam, kami sembuh. Itu maksudnya. Karena Dia, Yesus, sudah melakukannya untuk saya. Dia sudah melakukan ketaatan kepada Bapa itu untuk saya, begitu. Jadi ketika kami ini percaya kepada Yesus, kami kepunyaannya, kami miliknya Yesus. Ketika kami miliknya Yesus, kami melakukan apa yang Yesus suruh. Jadi nggak mungkin ketika kami milik Yesus, punyanya Yesus, kami maling, korupsi, bersaksi dusta. Kami nggak mau seperti itu karena kami kepunyaan Yesus. Barang siapa milik Kristus, maka dirinya, tubuhnya bukan punya dia lagi, tetapi punyanya Kristus. Maka dari situ dia harus hidup meneladani Yesus. Kita nggak bisa sempurna, Bang. Jatuh terus kita dalam dosa. Tetapi Yesus yang membenarkan kami. Itu maksudnya, Bang. Berarti sebelum penebusan itu, kalau misalnya ada orang Kristen yang meninggal, masuk surga nggak itu, Bang? Baik, sebelum penebusan, sebelum Yesus turun ke dunia, bagaimana dengan orang-orang Kristen? Pertanyaan orang Kristen belum ada. Sebelum penebusan. Sebelum penebusan, mereka percaya kepada Sang Firman, Bang. Sang Firman. Iya, Sang Firman itu adalah Yesus. Jadi yang didengar oleh orang-orang sebelum Yesus lahir itu adalah firman. Firman Tuhan, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta tentang samamu. Ketika dia taat sama Sang Firman itu, maka dia akan diselamatkan. Masuk surga. Yesus itu adalah Sang Firman sebelum dia datang ke dunia. Dia adalah terang itu. Dia adalah hikmat Tuhan itu. Kalau ini gue dia pernah nonton nih, betul-betul Bang. nuzul real menjadi manusia datang ke dunia. Kalau ini gue pernah nonton di Donditan ya, Bang. Yang soal ini. Jangan Donditan, Bang. Donditan dia nggak gini. Saya tantang Donditan tuh diskusi dengan saya. Itu lari terus itu sama saya itu. Itu Soalnya dia kerjanya lari nggak- terus dari saya itu. Soalnya dia nggak Dari pernah zaman lihat dulu gitu, Bang. Donditan itu kerjanya tukang lari dari Edis. Itu kerjaan dia itu. Mana berani dia diskusi dengan saya? Ngiprit itu tukang lari itu dari saya itu. Gini, Bang. Hmm, Gue pernah lihat di ini ya, Bang, di Donditan. ya, Yesus pernah puasa nggak, Bang? udah lari ke sana, lari ke sini Anda ini, Bang. Ya gini, kan Tenang. judulnya tenang, tanya jawab Islam tenang. Kristen. Bisakah kita membahas satu isu sampai isu itu kelar? Oke. Tadi kan Anda bertanya kepada saya, lantas bagaimana kalau orang Kristen tapi dia membunuh? Pertanyaannya begini, pengertian Kristen itu apa sih? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Tadi kan sudah saya bilang, Bang, orang yang sudah menjadi milik Yesus, maka dirinya bukan kepunyaan dia lagi, tetapi kepunyaan Kristus. Barang siapa menjadi milik kepunyaan Kristus, maka dia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Bagaimana mungkin seorang Kristen tetapi dia membunuh? Tapi kan sering terjadi, Bang. Ya, makanya begini, Bang. Makanya di dalam kekristenan itu ada yang namanya Kristen KTP, ada yang namanya Kristen yang ya walaupun gini ya, tidak selamanya mengikuti Yesus itu lepas dari dosa. Artinya tetap saja ada luput, tetap saja ada yang namanya jatuh bangun. Seperti kata Yesus, roh memang penurut, tetapi tubuh ini lemah. Kadang-kadang kita mengikuti emosi kita, hawa nafsu kita. Sehingga kita lost control, lepas kendali, kemudian kita mencelakai orang misalnya. Tetapi makanya harus ada pertobatan. Pertobatan. Contohnya? Ya contoh kalau ada orang Kristen, misalnya nih. Ya. Karena dia menuruti emosinya, karena dia menuruti
hawa nafsunya sehingga dia lupa bahwa dia adalah kepunyaan Kristus. Jadi dia melakukan kehendak setan bukan kehendak Kristus, maka dia harus bertobat. Bertobatnya gimana, Bang? Bertobat itu maksudnya menyesali diri kemudian tidak mengulangi lagi. Gitu doang, Bang. Iyalah, memang kayak Islam harus begini-begini, cuci-cuci kayak ini, hidung-hidung, terus nyium batu di Arab. Ya enggak, makanya jadi orang Islam ruwet. Simple kan? Kami nggak perlu begini-begini. Oke, Nggak perlu, gini. nggak ada gunanya itu bagi kami. Oke, gini. Kalau misalnya nih, gue bunuh Bang Edis, terus gue tobat. Tobatnya gimana? Minta ampun. Bertaubat itu kita pertama-tama dulu definisi taubat. Apa sih taubat itu? Taubat itu kan menyesali. Betul. Oke, menyesali. Oke, supaya kita tidak melakukan perbuatan itu lagi. Ya, terus. Nah, makanya kalau orang sudah bertobat dan menjadi milik Yesus, menerima Yesus, maka dosa dan pelanggarannya itu tidak diperhitungkan. Kalau diulangi lagi, Bang? Ya berarti bohong, namanya bertobat. Anda tahu bertobat nggak? Oke, tahu. Oke, apa pengertian bertobat? Bertobat itu menyesali perbuatan. Oke, kalau menyesali perbuatan, contoh, Anda lihat HP, ambil. Ya kan? Ya betul. Maling, oh, bertobat saya, bertobat. Besok, lihat HP lagi, ambil lagi. Berarti itu bertobat atau enggak? Ya enggak. Iya gimana namanya bukan tobat. Tapi sering gitu, Bang. Iya, makanya itu bukan yang dimaksud dengan tobat. Makanya Tuhan tidak membiarkannya dipermainkan. Makanya kalau bertobat sungguh-sungguh, itu dia tidak akan mengulangi lagi, menyesalinya. Ngomong doang gitu, Bang? Iya, justru itu yang ngomong doang itu, gitu. Yang bertobat tapi diulang-ulang terus. Oke, misalnya gini nih. Gue bunuh Bang Edis. Terus gue bilang, habis bunuh nih, gue bilang, gue menyesali, nggak diulangi lagi. Ke gereja nggak itu, Bang? Atau di rumah aja? Ke gereja nggak? Ya, susah ini. Bang, gini. Jadi gini ya, ada perbedaan-perbedaan atau ada paham-paham Islam yang Anda masukkan ke Kristen. Ini makin malam makin seru ini diskusi kita ini. Udah 11:30. Gini Bang. Begini. Ya oke, saya kan nggak ngerti. Terus saya gini, tanya aja. Ketika Anda memasukkan pikiran-pikiran Islam ke Kristen, itu obrolan kita semakin nggak nyambung. Karena ke gereja itu merupakan sebuah dalam Kristen itu merupakan sebuah persekutuan dengan orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya kita itu tidak jatuh dalam dosa. Seperti bara api. Kalau bara api itu dipisahkan dari sekumpulan bara api, maka dia cepat mati. Tapi kalau dia ngumpul dengan sesama bara api, maka dia nyalanya bisa lama. Nah, sebenarnya persekutuan atau gereja itu asal muasalnya itu bersekutu. Itu pengertiannya adalah untuk membangun iman supaya jangan menjauhkan diri dari sesama orang beriman, supaya iman kita itu terus berkobar. Supaya kita saling menguatkan. Jadi bukan paham Islam yang harus datang ke masjid. Kalau nggak datang ke masjid nanti Allah murka, tidak dapat pahala, kewajiban boleh, supaya bukan begitu, Bang. Islam boleh, kalau mau sholat di rumah boleh. Oke lah ya, mungkin Anda belajar dulu lah ya. Nanti Anda belajar dulu, tapi nggak apa-apa. Memang Anda mewakili Islam, Bang. Nggak apa-apa. Saya kan bertanya Anda mewakili Islam karena memang begini. Karena memang banyak Islam yang tidak memahami konsep di dalam kekristenan, kemudian ingin. Ya, makanya saya begini, Bang. Saya cari tahu kan, Bang. Saya belajar. Ya, baik, lebih bagus Anda cari tahu. Jadi contohnya seperti itu ya.
Kalau dalam agama Islam, ibadah harus 5 kali sehari. Orang Kristen ibadahnya seminggu sekali. Kan itu betul. Betul. Dan banyak orang-orang Kristen yang terpengaruh dengan itu. Orang Kristen mengatakan ibadahnya seminggu sekali. Orang Islam mengatakan ibadahnya 5 kali sehari. Dua orang yang mengatakan itu dua-duanya tidak mengerti Islam dan tidak mengerti Kristen. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu diambil dari kata dasar a'budu, ya'budu, abdi, hamba. Penghambaan diri itu bukan seminggu sekali. Penghambaan diri itu 24 jam sehari. Bagaimana kita menghambakan diri cuma seminggu sekali? Berarti hari Senin kita tidak menghambakan diri kepada Yesus. Berarti hari Senin kita Selasa tidak menghambakan diri. Nah, inilah ketika pengertian-pengertian itu sudah salah dipahami orang. Makanya saya bilang, Bang, ketika dua orang awam debat agama, dua-duanya menimbulkan satu kesimpulan botol bin Bahlul. Akhirnya kesimpulannya begitu. Orang Islam ibadah 5 kali sehari. Orang Kristen ibadah 1 minggu sekali. Makanya tadi Anda bilang, setelah membunuh bertobat lalu ibadah enggak? Datang ke gereja enggak? Pertanyaannya sudah salah, Bang. Dan banyak orang, bahkan pendeta-pendeta Kristen, gembala-gembalanya juga enggak ngerti. Ibadah juga enggak ngerti. Apa itu ibadah enggak ngerti. Tanyain. Apa ibadah itu? Mumet nanti juga enggak ngerti. Banyak, tapi saya bilang tidak semua. Banyak yang tidak mengerti. Orang memahami ibadah sebagai satu kegiatan pergi ke rumah ibadah. Contoh, apa ibadah itu? Orang Kristen memahaminya pergi ke gereja, genjreng-genjreng, pukul drum, angkat tangan. Itu ibadah yang dimengerti oleh orang-orang awam. Padahal bukan itu pengertian ibadah yang sesungguhnya. Gitu. Oke. Boleh nanya lagi nggak, Bang? Sudah malam, Bang. Oh, oke. Tapi orangnya Anda ini jujur. Ya. Jujur, dan saya pengen Anda sedikit memperdalam supaya diskusi kita itu lebih mengena. Begitu. Oke. Saya kan nggak ngerti, Bang. Makanya jadi kalau saya Anda tanya sama Ustadz, ini kalau Ustadz betulan, ibadahnya orang Islam itu juga seperti itu. Dari bangun pagi ke bangun pagi lagi. Karena ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budu, kecuali untuk beribadah kepadaku. Gitu, Bang. Oke. Jadi saya rasa itu saja dulu ya. Besok kita lanjut kembali ya. Oke, Ini udah mau jam 12 malam dan orang-orang kayaknya sudah banyak tidur. Oke, Bang. Thank you, Bang. Gitu ya. Oke. Terima kasih sama-sama, Bang ya. Jadi ingat nih, Bang ya. Tanya jawab Islam Kristen. Islam bertanya, Kristen menjawab. Ingat, Bang, kalau Kristen menjawab, Islam lapor polisi. Enggak, saya enggak gitu, Bang. Bagus. Ya, Anda bagus, Anda. Kalau di Islam kan saya pegang gini, Bang. Untukmu agamamu, untukku agamaku gitu. Ya. Oke, begitu ya. Oke, baik. Bentar ya. Semoga penjelasan saya itu sedikit banyaknya memberikan pengertian kepada Anda tentang apa yang sesungguhnya orang Kristen imani, apa yang sesungguhnya orang Kristen percayai. Karena banyak orang menyerang kekristenan, bukan kekristenan yang diserang, tetapi sesuatu yang sesungguhnya tidak dipercayai oleh orang Kristen itu sendiri. Itu yang diserang. Itu yang kita sebut di dalam sebuah dalam dunia pendidikan sebagai argumentum strawman argumen. Apa strawman argumen itu? Adalah argumen yang menyerang sesuatu tapi bukan sesuatu yang dipercayai oleh lawan bicaranya itu. Seperti itu ya. Oke. Saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Ini sudah cukup malam.
dan mungkin juga di antara teman-teman juga sudah banyak yang ngantuk ya. Jadi kita mungkin ambil rehat dulu untuk hari ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk pantengin terus ya channel Edis TV yang asli, baik ada di TikTok dan di YouTube ya. Teman-teman, banyak sekali orang-orang yang membawa-bawa nama saya, membikin akun atas nama saya tetapi bukan saya. Pastikan teman-teman memfollow akun yang asli. Dan sekali lagi teman-teman, untuk di akhir acara teman-teman, kita ada program ya teman-teman ya untuk mendirikan rumah apologet di sini, di mana dengan maksud dan tujuan didirikannya rumah apologet ini adalah untuk menjawab, mengcounter orang-orang Islam tentang iman kita. Jadi ketika orang Islam mempertanyakan iman kita, kita jawab. Tapi kita tidak hanya menjawab-jawab saja. Kita tanya balik orang Islam tentang imannya. Pertanyaan dengan pertanyaan yang sama seperti yang mereka tanyakan kepada kita. Itu tujuan dari didirikannya rumah apologet ini teman-teman. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hati mau mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman tergerak hati mau berkolekte atau memberikan persembahannya supaya kita sama-sama membangun markas atau tempat atau rumah apologet, teman-teman bisa mensupport saya itu di layar ya. Pastikan teman-teman muncul nama saya, muncul nama Edis di situ supaya teman-teman yakin bahwa itu betul-betul sampai kepada saya. Kalau tidak muncul nama saya, hati-hati teman-teman. Banyak penipuan-penipuan yang membawa-bawa nama saya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Kita lanjutkan kembali dan mohon maaf bagi yang belum sempat naik, masih ada kesempatan di hari-hari berikutnya. Makanya jangan lupa terus pantengin channel Edis. Oke, untuk malam hari ini itu saja. Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom. I don't even know where I'm going at. What you doing for? Somebody, he might have been there no more.